I was yours, you were mine, but it's time to say goodbye. Didn't know that the honeymoon's just a phase. Now I understand, I learned it firsthand with you. Thought it would last forever. Oh, you should have loved me better. Di video kali ini aku pengen berbagi cerita yang aku alami beberapa waktu lalu. Jadi inti dari video ini adalah tidak ada sedikit pun maksud untuk menjatuhkan pihak manapun, tapi di sini aku cuman pengen bener-bener cerita kronologi gimana aku bener-bener kecewa ketika setelah mengganti baterai MacBook yang biasanya aku pakai kerja, MacBook middle 2013 ya. Semakin lama semakin dimakan usia kan pasti performanya mulai menurun, nah terutama di bagian baterai. Nah sebenarnya udah beberapa lama itu baterai itu udah nggak fungsi, udah nggak bisa diisi ulang, nggak bisa dicas. Jadi selama ini aku kerja di sini ya aku konekin ke monitor, dan untuk casnya itu dia nyolok terus gitu kan. Nah sempat aku sharing dengan teman-teman di MacBook Indonesian user itu, aku sempat nanya gitu kan, halo teman-teman, gimana sih kalau seandainya baterai MacBookku udah nggak bisa kepake, udah nggak bisa keisi, tapi tetap bisa dipakai untuk kerja sehari-hari dengan dicolok itu, dicolok chargernya terus menerus, apakah aman? Nah itu ada yang jawab bahwa oh aman kok, mending dicolok aja gitu kan. Aku sempat nanya beli baterai baru atau dicolok langsung gitu. Kemudian mereka jawab seperti itu, ya udah aman sih. Kemudian seiring berjalannya waktu itu aku ngalamin bahwa MacBookku itu mulai kayak lemot gitu kan. Wah ini apakah ada indikasi karena baterainya gitu kan, gampang panas kemudian lemot, padahal dari sisi performa bukan MacBook yang lemot-lemot banget gitu kan ya. Kemudian aku mulai googling, aku mulai cari lagi beberapa referensi dari para suhu di YouTube. Mereka bilang bahwa salah satu penyebab MacBook lemot itu istilahnya tidak berjalan sesuai semestinya, itu bisa jadi karena memang ada masalah di baterai. Kemudian aku mulai memutuskan bahwa waduh, pas ada dana ya udahlah aku ganti aja daripada dicolok terus kan, lama-lama kan khawatirnya kan kena ke mesin juga. Ya udah aku ganti. Nah singkat cerita aku cari nih, memang sih kesalahanku sih aku nggak langsung ke resmi ke Apple-nya ya, nggak tahu. Aku waktu itu kan memang ada sempat waktu cari-cari di marketplace, sempat nemu yang beberapa waktu lalu tuh dia sempat nginstal ulang MacBookku. Ya udah aku percaya aja, aku nanya harganya berapa, kemudian dikasih harga. Loh kok aku banding-bandingin ternyata kok harganya lebih terjangkau, aku mikirnya kan gitu. Nah ternyata dia juga nginden gitu. Ya udah oke lah, nggak masalah. Aku ya udah aku tetap nunggu lah, karena kan aku udah DP juga kan, udah DP. Kapan kira-kira? Oh ini karena kebetulan waktu itu berdekatan dengan hari raya Idul Fitri, jadi bisa dipahami lah kalau pick up segala macam untuk pengiriman itu agak lemot ya, agak lambat. Akhirnya ya udah aku nunggu. Ternyata loh kok waktu yang pihak yang mau bongkar pasang baterai ini kok beda dengan yang waktu lalu. Ya udah ternyata dia bilang kalau si A ini dia lagi pulang kampung gitu kan.
lagi pulang kampung. Oh ya udah nggak apa-apa, sama aja. Terus ya udah kita ngobrol-ngobrol sama dia, dibongkar, dibersihin. Terus ini baterainya juga ternyata punyaku itu udah apa ya, udah melembung gitu loh, udah gemuk kan, jadi nggak bisa diisi. Terus dibersihin, sempat ganti pasta juga karena udah lama nggak ganti pasta. Nah pada akhirnya dicoba nih. Nah mulailah ada kendala di situ. Kendala pertama yaitu ternyata baterai yang dibawa sama yang tukang pasang, tukang servisnya ini adalah baterai dengan tipe MacBook lain. MacBook yang aku punya, MacBook Pro-ku itu ada 2013, sedangkan baterai yang dibawa itu 2012. Jadi nggak cocok, nggak bisa nyala. Itu kendala pertama. Akhirnya nunggu, digantilah dengan yang baru, dengan yang tipe sesuai. Waktu itu aku juga sempat ngasih screenshot sih, seingatku screenshot untuk di belakang MacBook kan dia ada tipenya gitu kan. Cuman ya is oke lah, udah lupain aja. Dan ternyata aku harus nambah biaya, kurang lebih kalau nggak salah itu sekitar 1.100.000. Dan lucunya lagi yang bikin aku nyesel itu, harga 1.100.000 itu seharusnya bisa aku dapat di perbandingan di penyedia sebelumnya, yang sebenarnya aku juga udah langganan lama banget gitu, karena aku kepengaruh dengan harga lah ya. Mengenai hal-hal seperti ini, sebelum aku lanjut, bahwa mungkin teman-teman juga bisa bisa mengambil hikmah dari apa yang aku ceritain ini. Jadi jangan sampai kepengaruh dengan harga yang murah, ternyata dari layanan, dari kualitas juga nggak mumpuni, nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi ya aku banyak belajar hal-hal seperti ini. Ada beberapa kejadian lagi yang sebenarnya kesalahan-kesalahan seperti ini aku sudah terulang beberapa kali karena aku kepengaruh dengan harga yang murah. Jadi mungkin ini juga bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua. Kemudian kita lanjut, setelah itu dipasang nih, datang baterainya yang baru datang, dipasang. Kendala kedua ada lagi, ternyata MacBooknya itu nggak bisa dinyalain. Dalam artian gini, dia bisa dinyalain, baterainya tetap berjalan dengan normal, tapi ketika nyalain pertama waktu booting itu dia harus tetap dicolok pakai charger. Jadi nggak bisa kayak normal, kayak kita pakai udah baterai diganti, pokoknya posisi MacBook normal lah, itu dinyalain tombol button on off nya itu dinyalain langsung nyala, itu nggak bisa. Jadi harus didorong, harus disupport. Sampai sekarang aku nggak tahu itu kenapa, tapi aku sempat sharing juga di MacBook User Indonesia. Banyak teman-teman di situ juga ngasih saran, bang balikin aja, kalau selama masih garansi mending klaim garansinya balikin aja, itu udah fix baterainya. Rata-rata kurang lebih 80-90% itu teman-teman di grup itu bilang kalau itu sebenarnya kendala di baterai. Kemudian yang bikin aku jengkel lagi itu pihak dari penyedia itu susah banget dihubungi, susah sinyal, karena memang pulang kampung ya, nggak bisa dipungkiri pada waktu itu juga masih masa lebaran. Jadi ya udahlah, aku sabar aja gitu loh, aku juga nggak bisa mengganggu privasi orang kan. Tapi yang bikin aku geleng-geleng kepala sampai saat ini, sampai video ini dibuat, itu bener-bener udah layanannya lama, kemudian juga nggak bisa refund, jadi dana nggak bisa dikembalikan. Aku sempat bilang bahwa udah mas, gini aja, daripada ribet-ribet nggak jelas dan lama, aku udah nunggu lama, nggak apa-apa deh, aku nggak usah pakai baterainya aku kembaliin. Ini baterainya aku nggak tahu kondisinya seperti apa, intinya ini nggak bisa dipakai seperti sebelumnya, seperti nggak waktu belum ganti baterai ini kondisinya. Ya udah, baterainya aku balikin, dananya dikembaliin aja, aku sempat ngomong gitu. Ternyata di pihak yang saat yang masang ini bilang bahwa oh iya, nanti kalau misalnya baterainya memang nggak bisa, dananya dikembaliin kok. Ya udah, aman kan. Pas besoknya, kalau nggak salah besok atau lusanya aku lupa, yang mau masang ini janjian. Ini juga gitu, janjian tuh molor terus, bilang jam 1, tahu-tahu datangnya jam berapa. Waduh,
Akhirnya waktu mau datang, dia rencanakan mau bongkar baterai, dananya dikembaliin. Pas besoknya bilang nggak bisa, ya udah nggak apa-apa lusa. Akhirnya lusa itu pas mau datang lagi, aku sempat nanya, Mas datang jam berapa mau bongkar baterainya? Ternyata dia balik nanya, udah ngomong nggak sama si A. Jadi aku ibaratkan si A ini yang punya aslinya, yang si B ini adalah yang disuruh ya, yang diperintahkan selama si A ini pulang kampung. Apakah udah ngomong sama si A? Udah nggak dibales, udah ditelepon nggak, pokoknya nggak aktif lah, aku nggak tahu gimana caranya itu. Soalnya duitnya itu semua ada di dia gini. Aduh, aku nggak tahu ya manajemennya seperti apa ya. Yang pasti sih sampai sejauh ini sih aku menganggap bahwa ini sangat-sangat nggak profesional gitu kan. Dari sisi aku sebagai user, sebagai klien, jujur aja aku kecewa gitu kan. Aku banyak belajar bahwa gini, oke lah, kalau memang term of paymentnya itu maksudnya kalau ada barang rusak bisa klaim garansi, tapi dengan catatan tidak ada uang kembali. Is oke lah kalau itu menjadi termsnya mereka gitu. Cuman gini, yang aku pelajarin selama ini, kita di dalam membangun sebuah bisnis ya, bisnis apapun itu, entah itu UKM atau bisnis profesional sekalipun, kita memang wajib dan memang itu benar-benar kita harus membuat standar, kita harus membuat terms, kita punya syarat dan ketentuan supaya kita tetap bisa berjalan dan bergerak bisnis kita itu di dalam rule. Tapi kita nggak bisa kalau kita itu disetir atau kita itu ada di bawah rule, kita itu harus ada di atasnya terms. Itu yang aku pelajarin dari pebisnis yang udah high, udah hebat ya. Jadi tetap kita punya terms di dalam sebuah bisnis, kita punya syarat dan ketentuan supaya kita nggak keluar dari jalur. Tapi kita tetap harus fleksibel dalam menghadapi klien. Kalau seandainya hal seperti ini terjadi, misalkan nih, nah sampai sekarang ini baterai penggantinya itu belum datang. Jadi MacBookku sampai sekarang bahkan nggak bisa dicas, nggak bisa dinyalain. Nah, masa sampai sejauh ini mau mempertahankan bahwa dana nggak bisa dikembaliin? Itu menurutku sangat-sangat nggak profesional lah, nggak match, menurutku nggak make sense sama sekali, nggak masuk akal gitu. Ya kalau misalkan kita punya tanggung jawab, oh ya ternyata baterai MacBooknya nggak ada atau mungkin nggak ada kejelasan. Ya udah, oh dengan gantinya ya udah dana tak kembaliin. Kan harusnya seperti itu. Ya intinya sampai video ini dibuat sampai saat ini aku kerja cuman pakai iPad. Dari peristiwa ini aku maksudnya aku nggak mau surut, nggak mau patah semangat, ya tetap aku ngerjain segala sesuatu apa yang bisa aku kerjain tetap pakai iPad sama mouse sama keyboard. Tapi kalau untuk animasi memang harus ada MacBook ya, harus pakai komputer, karena kalau pakai iPad kan kebetulan aku pakai Adobe After Effects jadi nggak bisa. Ya untungnya aku subscribe setiap bulan Adobe Family, jadi kalau untuk bikin vektor, bikin tracing aset itu masih bisa pakai iPad karena Adobe Illustrator juga udah ada di iPad yang satu paket. Mungkin sekian aja video yang aku pengen share ke teman-teman. Sekali lagi ini hanya sekedar ya anggap aja ini curhatku, tidak ada untuk menjelekkan atau menjatuhkan pihak manapun, meskipun kenyataannya mungkin ya semoga ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman. Kalau menurutku, kalau misalnya teman-teman mau ganti spare part dari komputer, dari apapun device yang teman-teman punya, kalau saranku sih mending ke authorize resminya, itu yang lebih menjanjikan. Ya mungkin dari sisi proses mungkin aku nggak tahu ya prosedurnya seperti apa, mungkin bisa lebih lama, bahkan mungkin bisa lebih mahal, tapi kalau kita mau cari amannya mending ke resminya. Oke teman-teman, sekian video kali ini yang bisa aku bagikan buat
teman-teman klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya biar teman-teman nggak ketinggalan videoku selanjutnya. See you on the next video. Bye bye.